Sebelumnya, kalian jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share videoku. Aku tidak sendiri, karena malam ini aku ditemani dengan laki-laki durjana yang akan menguak tentang mitos di rumah ini. Diki, masuklah, temani diriku. Selamat malam, Mas Diki. Boleh aku bertanya? Boleh. Apa yang menjadi mitos sehingga orang-orang sini takut dengan rumah ini? Terkuat muka sedikit burung. Jadi ada salah satu keluarga yang dulu menempati rumah ini dan udah beberapa lama yang satu keluarga pindah, sehingga ada cewek yang kontrak di sini, yang di rumah ini, dan lalu katanya diceritakan oleh warga setempat itu si wanita itu bunuh diri di dalam tersebut, sehingga dari mulut ke mulut sampai menyebar luasnya mitos fakta yang berada di salah satu rumah bunuh diri ini. Ingin tahu kelanjutan ceritanya? Kita masuk. Disut aja pas jalan. Kalau duaan center ini, duaan center. Oke, jadi teman-teman, ini penampakan salah satu rumah yang konon katanya seorang gadis di sini mengakhiri hidupnya. Kita di sini semata-mata bukan untuk apa ya, kita cuma pengen tahu aja, bener nggak sih? Lah, ini sebenarnya tes sih. Iya benar. Itu teh kamar. Dan di sini terdapat beberapa ruangan. Ada ruangan kamar, sama ruangan kamar mandi, dan ada juga sumur yang menyatu sama dapur. Dan yang kejadian itu persis kejadian kata warga setempat ataupun orang-orang yang dekat sekeliling rumah bunuh diri ini, katanya bunuh dirinya itu di sekitar area dapur yang ada sumurnya. Bunyi apa itu, Mas? Oke teman-teman, jadi kita mau ngecek salah satu atau kita cek semua ruangan yang ada di sini. Seperti apa penampakan? Jangan lupa di TV Majidor. Suara naon sih? Ayo sih yuk. Terus itu kamar kedua. Aing asa takut masuk ke jero. Jadi ini ya apa? Ada tembusan. Mungkin ini bekas dapur ya? Bisa dibagi ke bisa dibilang juga ini ruangan untuk kamar juga bisa, karena kan di sini dapat beberapa ruangan, karena ini di sini itu dulu itu ya bisa dibilang salah satu penghuni yang ada di sini pas awal itu kayaknya keluarga besar juga. Jadi enggak beberapa keluarga. Jadi kayaknya di sini itu yang saya gambar itu ya keluarga besar gitu tepatnya itu. Jadi di sini itu banyak ruangan-ruangan yang ya seperti kamar, ruangan tamu, dan ada beberapa ruangan juga yang di dalamnya. Pecah. Jangan praktisi. Ayo Darsi. Ini masih kamar. Ini kamar sini dari ini
siangnya. Rasanya kita kayak pengantin ya bang. Iya. Sebelah kiri ini adalah satu ruangan kamar mandi, tapi WC sama kamar mandi sama bak itu terpisah ya. Jadi terdapat dua ruangan, ini kamar mandi. Jadi terpisah ruangan WC, jadi ruangan juga buat mandi ya khusus. Dan di sini ada bak mandi juga. Boleh masuk, kita masuk nggak? Nah, jadi ini mungkin ya buat mandi, tapi tidak ada WC-nya karena si WC-nya tersebut ya di sebelahan sini ya. Jadi nggak disatukan bersama bak mandi. Jadi terpisah si ruangan kamar mandi itu. Ayo kita lanjut mas. Oke, mungkin kita lanjut ke. Mau dicek dulu kamar mandi sebelah sini. WC-nya ini ya. Gak usah bau. Enggak apa-apa. Biar gosok semua. Nanti kalau ada tayo gimana? Enggak apa-apa. Cuma di luar aja. Sini, Mas. Oke ya. Ini ada satu ruangan yang tadi saya bilang ini WC. Jadi terpisah WC itu sama bak mandi ya. Mungkin ini Itu ya buat buang air. Ya air kecil, air besar. Itu sebelah sana tuh masih bangunan. Ya itu masih, itu ibaratnya jendela jadi biar tidak terlalu bau. Mungkin di ruangan ini kalau buang air besar ataupun buang air kecil. Kita lanjut ke ruangan yang lain. Baca mantong nolol anda latai. Jadi sejenak akan nunggu. Kejar kemana? Ayo. Modal. Misinya. Alah buru lan. Ih, Nah, sini nggak apa-apa. Terus? Nah, ini sama juga ini kayaknya ini mungkin bisa dibilang ya nanti ini kamar buat anak-anak kecil bermain ya. Bisa juga kayak apa ya? Dulu kayaknya hangat banget ya di sini. Iya, dan aura negatifnya itu berasa banget di sini karena karena bersampingan sama sama sumur itu yang tepatnya si cewek tersebut gantung diri, sehingga ya di kamar ini terdapat aura yang saya rasakan itu ya negatifnya itu kuat banget di sini. Tapi nggak tahu sih kalau Mas sendiri ya yang saya rasakan ya energinya itu sangat kuat di sini, energi positifnya itu. Oke, ini adalah salah satu kamar mungkin ya buat anak kecil untuk bermain mungkin ya sambil nonton TV juga. Dan sebelah yang ada di belakang ini ya itu ruangan tamu. Oke. Jadi teman-teman ini udah kita telusuri 4 ruangan dan ini kamar yang biasa dipakai sama anak-anak juga. Kalau ke sebelah sana mohon maaf di belakangku. Terus itu reka sumur. Ya iya nanti ke situ. Ya Allah. Kan semua biar ke sumur. Apa sumur terakhir boleh? Enggak. Kita ke atas dulu langsung ke sumur terakhir. Nah, di sini terdapat kayak ruangan tamu ya. Karena ruangan ini itu hampir menyatu sama ruangan dapur ya. Jadi ini bisa dibilang ruang tamu buat makan keluarga besar yang dulu tinggal di rumah ini. Karena ini bersampingan sama Ini basi-basi ruangan barusan dapur. ini dapur menuju dapur sama sumur tersebut yang menyimpan ya rahasia misteri yang katanya gantung diri. Nggak apa-apa. Makanya tadi dibilang energinya sangat kuat pas di ruangan ini. Ya karena bersampingan sama sumur ini. Assalamualaikum. Nah, nggak apa-apa. Auranya nyedot banget ya. Ya nggak apa-apa. So, relax. Yang masuk Tapi pikiran. si sumurnya masih ini. Sumur ini masih aktif, sumur Suka pada diambil nggak sih? enggak, cuman ya ada air ada, cuman nggak ada yang ambil karena ini kan rumah kosong. Ini rumah Mungkin nggak terpenggal. berani kali ya. Nah, itu nggak tahu cari apa. Nah, ini salah satu ruangan dapur Awas yang yang dulu posisi ganti ini sudah bisa.
tepatnya sebelah sini katanya itu yang apa yang diceritakan oleh warga setempat. Dari mulut ke mulut itu jadi menyebar luas mitos apa yang ada di rumah bunuh diri ini. Oke, jadi penyebabnya apa sih Kak? Kalau penyebabnya untuk apa si cewek tersebut bunuh diri itu nggak tahu juga, nggak tahu mungkinnya karena beliau punya utang atau apa frustasi sama cowok, nggak tahu juga itu karena yang saya dapat cerita dari warga ya cuman hanya itu doang. Si cewek tersebut itu gantung diri, jadi nggak tahu menahu soal persoalan tentang si cewek tersebut gantung diri itu. Oke. Masih ada ruangan yang lain? Masih ada ruangan di atas. Tuh. Oke, jadi kita mau naik ke lantai 2 ya? Naik ke lantai 2. Sebenarnya dari tadi sih dari mulai masuk di halaman, sebenarnya sih mau jenguk. Jadi sebelum kita masuk tuh udah serasa sedap deh. Karena ya emang beberapa ruangan ini terdapat aura negatif yang sangat kuat. Tapi yang saya rasakan ya tadi yang dibilang berdampingan bersama semua. Yuk kita coba. Nih aja bawa hiji di tangan tuh. Mas, udah rapuh loh. Biasanya aing teh liber, ieu baju kekeleberan. Luar biasa ya. Ini dibawa, ya Allah karpet. Enggak. Ini di sini berat banget nih buat aku. Boleh diceritakan mungkin apa yang membuat rumah itu sehingga berat sama ruangan lantai 2 ini? Nggak tahu ya. Pokoknya pas tadi yang merasa ketarik banget tuh pas waktu di sumur sebelum masuk. Kayak jendela ini kali ya dari bawah ya. Iya, iya. Kayak ada yang apa gitu. Oh, mungkin kayak aku. Di sini tahu nih ke apa ke belakang itu luar biasa ya. Sehingga ya apa membuat bulu kuduk itu semakin merinding begitu kita masuk ke lantai 2, naik ke lantai 2 itu. Ya, ini ada beberapa ruangan juga. Ya bisa dibilang ini ruangan buat apa? Ada kamar, ada ini mungkin buat apa? Buat kumpul juga lah, buat kumpul keluarga ini karena ada jendela itu di sana. Ini kamar utama Nah, kayaknya di atas ya. Ya, kalau kamar sebelah kanan kayak di depan. Jadi ini ruangan kayak semacam ruangan buat nonton TV juga sama. Jadi ini apa ya? Buat aku pribadi ya. Cukup menegangkan kalau untuk sendiri di sini. Oke, Kang Diki, ini kan ada kamar lagi. Ini mati ya lampunya. Apa ya? Terasa sebenarnya ini bangunannya kokoh ya Kang ya. Ya kalau untuk terdapat bangunan ini emang kokoh banget karena udah beberapa tahun juga ini masih kuat ya, masih utuh dan tidak ada yang roboh sama sekali. Jadi bangunan ini ya bisa dibilang kuat juga ya. Kalau itu apa atapnya ini ya pastilah ada sedikit kayak semacam itu yang kita lihat di depan itu ya rusak gitu. Wajar karena suka hujanan kan jadi apa melembab lah istilahnya itu, jadi isi temboknya itu melembab sehingga atapnya itu ya kayak gitu. Tapi kan biasanya identik dengan hal seperti itu, apalagi ini konon katanya kan banyak banget, sering banyak yang diganggu ya. Iya. Terutama aku sempat dengar cerita, jadi yang pertama orang kedua setelah orang yang mempunyai rumah ini kosong ya baru isi lagi ya, baru gantung diri. Baru gantung diri. Ya. Nah terus dari Tepatnya situ seperti mulai itu. gentayangan. Dari situlah katanya jin khawarij yang ada di sini ya sering mengganggu ataupun ya menampakkan diri terhadap ya warga setempat katanya. Jadi buat teman-temannya emak, jika kalian ikut ke sini dan merasakan hal di sini, kenapa itu kamera bisa goyang? Jadi kalau kalian nyobain ke sini, kita tuh serasa apa ya? Serasa kelayangan jalan, tahu kalau misalkan kita lagi sakit jalan, serasa terbang, nggak tahu dari pertama masuk, terus ada yang nyedot, ada yang
Jadi pas di sumur tadi tuh energi kita tuh serasa kesedot banget, terutama aku yang ngerasa ya. Kenapa aku ngerasa? Karena pertama udah sering banget ngelihat hal-hal begitu, tapi dia baik. Nah sekarang mau mencoba memberanikan diri sama Kang Diki menelusuri daerah sini. Daerahnya nggak usah dikasih tahu ya. Ayo kan? Oke. Oke sahabat Majedor, jadi hari ini emak udah telusuri semua ruangan di sini, dan di sini yang kita rasain, terutama aku yang rasain, ini benar-benar serem banget sih kalau untuk uji nyali. Karena di sini aku nggak berani ya, karena ingin perkenalan aja. Apa aja sih yang ada di dalam, nggak usah kalian tahu sebenarnya ya. Pengen ngasih tahu, cuman itu buat next mungkin bakal kesini lagi. Dan pokoknya dikit terima kasih banyak. Sama-sama. Ayo kasiun sebenarnya asal puluh asa jibi jelengah. Pokoknya serem. Mungkin ceritanya tidak seserem banget karena tadinya aku pengen coba sendiri jalan-jalan, tapi karena udah mulai kelengan otaknya, kepalanya takut ada apa-apa ya. Pokoknya terima kasih, jangan lupa selalu di like, komen, di subscribe Majedor TV.